Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis yaitu Bapak Bambang Setiobudi SEME dan juga teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Muhibbuddin dengan NIM 31240 akan mempresentasikan tugas individu mengenai aspek teknis dalam studi kelayakan bisnis. Baik, langsung saja ke topik pembahasan yaitu aspek teknis dalam studi kelayakan bisnis. Analisis aspek teknis menjadi sebuah keharusan untuk menghindari adanya kegagalan bisnis pada masa yang akan datang sebagai akibat karena adanya masalah teknis. Menurut Julianto pada tahun 2010, beberapa hal yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan aspek teknis ialah penentuan lokasi bisnis, tata letak atau layout bisnis, pemeliharaan peralatan, dan teknologi. Ada beberapa tujuan yang harus diperhatikan oleh seorang pengusaha mengenai adanya aspek teknis dalam sebuah bisnis. Yang pertama, menentukan lokasi yang tepat. Menentukan lokasi yang tepat dan strategis untuk tempat-tempat yang menjadi bagian dalam perjalanan sebuah bisnis seperti pabrik, kantor cabang, kantor pusat, dan gudang. 2. Mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas, yaitu untuk kebutuhan di masa sekarang dan masa yang akan datang. 3. Menentukan teknologi yang sesuai dengan bidang produk atau jasa dari perusahaan. 4. Memiliki layout yang sesuai, yaitu proses produksi agar bisa memberikan efisiensi. 5. Memiliki metode persediaan terbaik, dalam artian yang bisa dijalankan sesuai dengan bidang usaha dari perusahaan tersebut. Pemilihan strategi produksi. Agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen, maka didahului dengan penelitian pasar dan pemasaran. Dari penelitian itu akan ditetapkan macam-macam produk yang dibuat. Selanjutnya, dikaji pula kaitannya dengan aspek-aspek lain seperti keuangan dan seterusnya. Pemilihan dan perencanaan produk. Setelah beberapa produk tersaring, selanjutnya dikaji beberapa produk dan apa yang diprioritaskan untuk diproduksi. Biasanya untuk menetapkan suatu produk akan dilakukan melalui tahapan-tahapan meliputi seleksi dan penentuan ide produksi, pembuatan desain produk awal, pembuatan produk uji coba dan pengujian, dan seterusnya. Rencana kualitas. Kualitas merupakan hal terpenting bagi konsumen. Hendaknya ditentukan tolak ukur tiap dimensi kualitasnya. Berikut beberapa paparan dimensi kualitas. Yang pertama, produk barang. Menurut David Gervingham, dikutip Vincent Gaspard, ada 8 dimensi kualitas barang, yaitu fungsi dasar, karakter utama, penambahan fungsi dasar, kemungkinan dalam situasi, kesesuaian spesifikasi, daya tahan, kemampuan layanan, estetika, pertimbangan individu, dan perasaan pelanggan terhadap keberadaan produk. Yang kedua yaitu produk jasa. Menurut Zetham, 5 dimensi kualitas jasa yaitu kemampuan layanan sesuai janji yang ditawarkan, kesigapan member pelayanan terhadap pelanggan, kompetensi, kesopanan dan kredibilitas, akses komunikasi dan pemahaman pada pelanggan, fasilitas fisik, kebersihan, kerapian, kenyamanan, dan penampilan karyawan. Yang selanjutnya yaitu pemilihan teknologi. Pemilihan teknologi hendaknya dipertimbangkan sejak awal karena kemajuan teknologi membawa efisiensi yang tinggi pada proses produksi, sekaligus menghasilkan produktivitas yang tinggi pula. Berkaitan dengan pemilihan teknologi,
Biasanya suatu produk tertentu dapat diproses dengan lebih dari satu cara sehingga teknologi yang dipilih pun perlu ditentukan secara. Yang selanjutnya yaitu rencana kapasitas produksi. Kapasitas didefinisikan sebagai suatu kemampuan pembatas dari unit produksi untuk berproduksi dalam waktu tertentu. Kapasitas dapat dilihat dari sisi masukan, input atau keluaran, output. Rencana kapasitas produksi dalam SKB aspek teknis tergantung beberapa pilihan sistem, antara lain A. Skala ekonomi. Kapasitas yang dipilih adalah yang memiliki biaya per unit yang paling rendah. Kelemahannya, waktu pengembalian modal berjangka panjang sehingga produk menjadi kurang fleksibel untuk disesuaikan. B. Fokus fasilitas, yaitu penyediaan produk yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan. Terdapat dua ekstrem strategi. Strategi ekspansi, strategi ini lebih bersifat proaktif. Yang kedua, wait and see, di mana cara ini dilakukan jika permintaan produk sudah yakin benar meningkat atau tidak. Dari apa yang telah saya paparkan tadi, bisa disimpulkan bahwasanya demi masa depan perusahaan perlu dipelajari dengan baik aspek teknis yang berkaitan dengan teknis ketika usaha mulai beroperasi. Kedua, manajemen operasional merupakan suatu kegiatan manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap operasi perusahaan. Yang ketiga, operasi merupakan suatu kegiatan untuk mengubah input menjadi output yang lebih bermanfaat. Selanjutnya, fungsi manajemen dalam suatu perusahaan adalah untuk mendukung dalam rangka pengambilan keputusan masalah-masalah produk. Dan yang selanjutnya yaitu 3 masalah pokok dalam aspek teknis ialah posisi perusahaan, desain, dan operasional. Saya akhiri untuk presentasi kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada yang ingin ditanyakan, mari kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.